jangan naik saat tiba-tiba gitu ya. Nah itu yang kategori juga menimbulkan kerusakan ya. Nah kemudian yang keenam itu movementnya ya, pergerakannya bisa berupa getaran ya, bisa berupa gelombang radio ya, atau ya intinya hal-hal yang bisa menyebabkan ya mungkin pengaruh di benda-benda elektronik itu bisa jadi rusak ya. Jadi kalau misalnya ada apa getaran tinggi misalnya atau gelombang radio yang tinggi ya, itu bisa menyebabkan ya beberapa benda itu bisa rusak ya. Nah, kemudian yang ketujuh ini yang kait dengan anomali ya, energi ya. Jadi misalnya ada apa radiasi ya. Kalau kita tahu ya radiasi itu ya bisa menimbulkan efek juga ya kan yang tidak bagus ya untuk kesehatan ya. Nah, radiasi itu juga bisa menyebabkan benda-benda juga bisa rusak ya. Atau tadi ya misalnya kegagalan listrik ya, atau adanya elektrik statis ya, listrik statis ya, itu juga nggak boleh ya. Ada atau sound ya, suara atau cahaya atau gelombang microwave dan sebagainya, itu juga hal-hal yang harus dipertimbangkan ya, bagaimana kita bisa mengamankan ya benda-benda atau mengamankan data informasi kita secara tidak langsung ya, dalam kaitan dengan mengamankan benda ya atau fisik. Nah, sekarang apa peran dari komunitas? Kita lihat di sini ya. Pertama adalah dari sisi general management ya, manajemen yang umum ya, apapun tingkatannya ya. Nah, ini dia bertanggung jawab untuk membuat suatu fasilitas security ya, keamanan ya, bisa dalam bentuk melindungi terhadap bahaya kebakaran misalnya ya, atau membuat perlindungan, ada menambahkan anjing pelacak misalnya ya, atau menambahkan suatu kunci ya dan pintu. Itu dari tugas seorang manajemen ya, general management. Kemudian kita lihat fokus ke dua ini juga ya, IT management and professional ya. Kalau Anda misalnya adalah seorang IT management ya, profesional, maka Anda bertanggung jawab untuk ya melindungi ya kan akses keamanan ya di tempat kerja Anda misalnya ya, atau di tempat yang membutuhkan keamanan informasi ya. Misalnya apa? Contoh, misalnya akses ke server room ya. Bagaimana kita bisa membuat suatu physical security yang memang terkait dengan ruangan server ya. Karena kita tahu ruangan server itu kan tidak bisa seperti ruangan biasa. Dia akan ya harus bekerja pada suatu titik suhu tertentu misalnya ya. Karena kan kita tahu kan di dalam server itu kan, dalam ruangan server itu akan ada banyak peralatan jaringan ya, komputer dan sebagainya. Nah, itu pasti panas ya. Nah, bagaimana ruangan itu bisa dibuat dalam bentuk yang temperaturnya mungkin berada dalam suhu yang distabilkan gitu ya, suhu kamar atau suhu ruang misalnya ya, kurang lebih sekitar 20 misalnya atau 18 derajat Celcius ya. Jadi Anda harus pasang AC ya kan, harus pasang pendingin ya, pasang UPS ya, seperti itu ya. Supaya sampai yang menimbulkan perusahaan IT management professional. Dari sisi kelolanya ya kan, kita dari sisi information security management and professional ya. Anda akan melakukan yang namanya assessment ya, menilai ya, kemudian review ya, sejauh mana desain misalnya ya kan itu sudah diimplementasikan dengan benar gitu ya, bagaimana tindak lanjutnya. Hal-hal itu seperti itu yang memang kaitannya dengan bidang dari information security management profesional ini ya. Makanya kan saya minta Anda suatu saat mungkin Anda akan mengambil sertifikasi profesional ya di bidang IS ya, manajemennya IS security management. Nah, ini salah satu aspek juga yang akan
ditanyakan juga ya kan, akan di-assess juga ya. Jadi intinya adalah keamanan fasilitas ya. Jadi physical location engineering with control design to minimize risk ya of attacks ya from physical threat. Jadi bagaimana lokasi-lokasi ya kan yang membutuhkan keamanan ya, akses yang lebih secure ya kan. Itu kita harus tambahkan ya kita harus desain dengan bagus ya supaya untuk meminimalkan resiko penyerangan ya. Nah, coba kita lihat ya beberapa cara atau metode ya untuk physical security control-nya di sini ya. Pertama adalah yang paling simple ya bangunlah tembok ya kan, bangunlah pagar ya, bangunlah dinding ya kan. Ya. Jadi kita bikin dinding atau tembok atau pagar yang mungkin tinggi misalnya ya. Kalau udah pagarnya tinggi, mungkin orang juga mikir juga ya gimana manjatnya misalnya kan ya supaya masuk ke dalam ruangan itu ya kan kita kasih tembok ya yang rapat atau kita kasih pagar ya kan yang kita kunci misalnya ya. Itu yang pertama ya kan, itu yang paling konvensional ya kan, yang namanya physical security ya kita bikin dengan kasih pagar, kasih tembok. Yang kedua adalah ya kita sewa satpam ya kan ya, kita hire guard ya, kita hire penjaga ya. Jadi ada tenaga security di situ ya kan ya, based on SOP ya, standard operating procedure-nya kita minta ya kan. Misalnya apa? Misalnya kalau ada orang yang mau masuk ke suatu ruangan misalnya, dia harus meninggalkan kartu ya kan, harus tahu KTP-nya misalnya kan ya. Kemudian satpamnya harus ngecek ya kan, misalnya dia bawa mobil nih kan, isinya apa di dalamnya ya kan, dia harus cek dulu ya. Kemudian prosedurnya ya kan, dia harus minta KTP-nya atau identitasnya ya. Kemudian harus ditanya maksud tujuannya mau kemana. Hal-hal seperti itu adalah SOP ya yang diberikan di penjaganya ya. Jadi kita bisa tahu nanti ya kan kalau terjadi bencana atau jadi masalah, apakah SOP-nya ini sudah dijalankan belum ya oleh security guard ini. Nah yang ketiga adalah ya kita ini ya, kita pakai anjing ya, pelacak gitu ya, atau mungkin juga yang lain gitu ya. Jadi kenapa kita butuh anjing pelacak misalnya kan? Karena dia bisa mencium dan mendengar ya kan, ya. Jadi dia bisa tahu nih kan, ini ada benda apa atau barang yang dibawa ini ya oleh seseorang ini berbahaya atau tidak gitu ya. Itu yang ketiga. Nah sekarang yang keempat apa? Yang bisa kita implementasikan juga adalah dengan menggunakan kartu ya, kartu ID card ya, dan harus ada badge ya, ada name tag misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada kunci ya kan, kemudian ada man trap ya. Man trap ini adalah satu akses ruangan ya yang di seseorang masuk, kemudian dia nanti akan masuk ke salah satu ruangan khusus gitu ya, kemudian ruangan itu bisa dibuka ya kalau ada kunci yang lainnya atau ruangan yang lain, kita akan lihat ilustrasinya ya. Nah berikutnya perusahaan bisa menambahkan electronic monitoring ya, misalnya pasang CCTV ya kan, pasang sensor-sensor ya, sensor gerak dan sebagainya ya. Jadi tujuannya adalah untuk monitoring ya, merekam ya segala pergerakan dari seorang itu ya. Oke. Nah, metode lainnya adalah menambahkan suatu sistem alarm ya, yang memberikan warning ya, memberikan suatu peringatan ya kan kalau misalnya ada kejadian atau apa ya kan. Kemudian penting juga kita bicara dari sisi desain ya, ruangan komputer dan ya. Hanya ada plafon. Nah, ada yang bisa jawab. Ya.
Ya, jadi kita bisa melihat nih kan contoh kan kalau ada letak terganggu ya, ada putus ya ini. Iya Pak, putus-putus Pak. Di networknya nggak stabil. Oke, udah nyambung semua? Ya, oke. Ya, kita lanjut lagi ya. Oke ya, jadi desain kabelnya juga pengaruh ya. Kenapa? Karena kita tahu ya kan, ya salah satu problemnya adalah tikus ya. Tikus itu senang gigit kabel ya, gitu ya. Itu kalau kalau misalnya Anda pasangnya di atas misalnya gitu ya, plafon gitu ya, Anda gelar gitu aja ya. Itu resiko tikus itu bisa bisa gigit itu ya kabel, kita nggak bisa tahu juga kan. Ya. Nah, mana yang bisa kita amankan ya kan? Jadi cablingnya juga harus bagus ya. Kita pakai apa selongsong misalnya atau pakai pipa gitu ya untuk masuk kabel. Tujuannya supaya apa ya? Menghindari ya kan gigitan tikus. Kemudian juga Anda harus perhatikan nih, ya, ini best practice-nya juga ya, yang namanya kabel listrik dengan kabel apa UTP ya, kabel LAN, itu nggak boleh Anda apa sejajarin ya, itu nggak boleh, ya nempel gitu maksudnya, ya. Usahakan dikasih spasi, dikasih jarak, ya mungkin 1/2 meter atau mungkin ya minimal 1/2 meter lah ya. Kenapa alasannya? Kenapa kabel LAN ya, kabel LAN, jalur kabel LAN misalnya dengan kabel listrik itu nggak boleh berdempetan. Ada yang tahu? Karena dua-duanya kan memancarkan frekuensi kan, memancarkan gelombang elektromagnetik ya. Jadi kalau misalnya kabel power listrik ya kan itu kita tahu frekuensinya kan tuh ya dengan frekuensinya kabel data saja terjadi yang namanya interferensi ya. Jadi apa rendah frekuensi sinyal si data ya, kan dari kabel ya kabel itu ya. Nah kemudian yang berikutnya ya pengamanan dari sisi dinding ya. Anda bikin dinding dan pintu yang mungkin juga harus diperhatikan ya. Apakah dindingnya kuat nggak? Ya, jangan sampai nanti bikinnya bahannya dari bahan gypsum biasa ya kan tipis. Jadi kalau ditusuk aja udah bolong misalnya kan ya dindingnya itu nggak kuat ya atau mungkin juga dindingnya nggak tahan api misalnya. Bagaimana kalau terjadi misalnya bahaya bakaran misalnya ya kan ya. Nah, bisa nggak masih sempat nggak ya barang-barang di dalam ruangan itu masih bisa diselamatkan nggak ya. Itu juga salah satu faktor ya karena dindingnya ya kan dindingnya bisa tahan api ya, kalau dindingnya bisa tahan api maka otomatis ya resiko ya isi dari ruangan tersebut masih bisa diselamatkan juga ya. Nah kita coba lihat beberapa ya di sini ya. Oke yang dinding tembok ya pengaman saya rasa ya kan atau ya anjing ini kan sifatnya opsional dalam pengertian ya ada yang mesti ya kan dibikin juga ya. Tapi kita bicara dari sisi yang lebih umum dulu ya, yang misalnya penggunaan ID card ya dan name tag misalnya. Ya. Ini adalah salah satu mekanisme ya kan, ya menjaga ya, di mana ID card itu misalnya sekarang kita tahu kan ada RFID-nya, ada datanya ya. Jadi kita bisa simpan data kita di ID card kita ya kan dengan teknik biometrik misalnya atau dengan facial recognition ya. Jadi nanti kartunya di tap, kemudian nanti sistem akan mendeteksi ya kan, kemudian dia minta biometriknya dan atau minta passwordnya ya, itu sebagai pengamanan yang keduanya ya. Nah ini should not be only means of control as card ya, can be easily duplicate, stolen and modified ya. Jadi desain kartu ID-nya juga nggak boleh yang mudah untuk di copy ya, mudah diduplikat ya. Atau kalau misalnya hilang ya kan, dicuri ya atau dimodified ya, itu jadi salah satu juga ya
pengamanannya. Makanya kan kalau Anda punya kartu BCA misalnya atau kartu tabungan ya kan, kalau misalnya hilang atau apa ya Anda harus segera lapor ya kan ke bank ya kan, atau apa? Supaya langsung bisa diblokir ya kan. Tujuannya apa? Supaya jangan sampai ya kartu itu bisa dipakai oleh orang yang tidak berkepentingan ya. Nah, kemudian juga kita bisa tahu juga resikonya kan, misalnya ada yang Anda diikuti oleh seseorang misalnya kan, Anda nge-tap nih ya kan, itu yang namanya tailgating ya kan, ya. Jadi ada yang mungkin bisa ngamatin ya kan, oh ini dia masukin apa ya kan. Nah suatu saat kalau nanti dia curi kartunya, dia tinggal bisa masukin passwordnya ya. Jadi tailgating ini juga harus diperhatikan, jangan sampai nanti Anda misalnya ada terima tamu atau apa ya. Nah, berdekatan gitu, Anda nge-tap yang bisa lihat juga. Ya ini salah satu faktor juga ya. Kemudian penggunaan kunci ya, lock and key ya, gitu ya. Jadi ini yang umum juga kan, suatu ruangan pasti dia punya kunci ya. Nah, bisa dibuat dalam 4 kategori ya, yang manual ya kan, ya kunci biasa gitu ya, kunci rumah ya kan, manual ya kan. Atau kunci yang kita bisa setting ya kan, secara program ya, kita bisa masukin passwordnya ya, Anda tinggal tekan ya kan, kunci bentuk kuncinya yang mungkin gambarnya ada ya. Nah ini ya, ini yang programmable ya, seperti kayak di kunci lift gitu ya, Anda tinggal masukin kode-kodenya, nanti dia otomatis buka. Nah kemudian ada kunci yang masuk sebagai biometrik ya, menggunakan sensor sidik jari misalnya ya. Jadi kalau sensor sidik jarinya di yang orang yang bersangkutan dibaca, dan dia bisa akses ya. Atau yang mekanismenya yang biasa lah ya, elektronik ya, Anda tinggal masukin seperti ini ya. Oke. Nah, kita bisa lihat kan bagaimana yang terjadi kalau seandainya Anda menggunakan kunci yang mungkin bukan manual ya, kita percaya elektrik ya, yang ada listriknya ya. Kalau terjadi fail ya, misalnya kuncinya gagal baca misalnya ya kan, ada nggak alternatif prosedur ya untuk bisa mengatasi ya seandainya kunci itu tidak bisa dibaca misalnya ya. Dan itu Anda harus simpan rahasianya kan, nggak boleh ada yang tahu ya. Kenapa? Karena kita bisa lihat nih kan, ada dua ya kan, lock fail-nya ya. Bisa fail safe lock atau fail secure lock ya. Istilah ini menunjukkan pada kondisi di mana kalau seandainya kita pakai kunci yang dialiri tegangan listrik ya, jadi kuncinya ini asumsinya menggunakan tegangan listrik ya. Seperti kalau Anda pernah lihat kan contoh kan, ya kayak di ruangan aja kan, kita nge-tap, kemudian dia langsung bunyi kan, pintunya langsung terbuka ya. Nah, seandainya sekarang mati lampu gimana nih? Tidak ada listrik. Unlock when the power goes out ya. Jadi kalau yang namanya fail safe lock, berarti kalau kondisinya adalah seandainya dia mati lampu, maka posisi pintunya akan unlock ya, terbuka. Dengan kalau fail secure lock ya, ini akan terkunci ya saat mati lampu misalnya, atau saat listriknya tidak ada ya. Nah, kita bisa lihat di sini kan, kenapa dia disebut fail safe lock ya? Karena kan dia tujuannya sebenarnya untuk mengamankan ya, mengamankan safe-nya itu yang kita percaya, mengamankan orangnya misalnya kan, jangan sampai nanti orang di dalam ruangan dikunci ya kan, mati listrik ya, karena dia kunci listrik terkunci gitu ya. Jadi kita harus gunakan kunci yang jenisnya fail safe lock. Atau kebalikannya nih ya, kalau di ruangan server misalnya, atau di ruangan yang membutuhkan secure ya, highly secure ya, keamanan tingkat tinggi misalnya. Nah, ini kita bisa menggunakan yang jenis kedua ini ya, yang fail secure lock ya, dimana kondisinya adalah misalnya kalau di ruang server room ya, dan dia harus pada saat mati listrik, berarti kan dia ruangannya tetap dalam kondisi terkunci ya, tidak bisa dibuka dari luar ya kan, karena memang tujuannya kan untuk keamanan di dalam ruangan server itu ya. Jadi ini beda ya. Jadi kalau Anda misalnya mau beli kuncinya ya kan, Anda harus tahu dulu ya kan, kunci ini mau dipakai di mana ya kan, yang kategorinya fail safe lock atau fail secure lock ya. Nah ini tadi contoh-contohnya. Nah kemudian man trap. Man trap ini apa nih? Ya bukan jebakan sih sebetulnya kan, trap itu kan jebakan ya. Tapi konsepnya adalah
ya. Jadi seseorang pada saat masuk ke suatu ruangan, maka dia tidak langsung bisa mengakses, ya kan? Nah, dia harus di apa? Diterima dalam satu ruangan yang khusus dulu, ya. Nanti ruangan khusus itu memverifikasi orang tersebut, ya. Kemudian baru bisa diizinkan masuk kalau memang orang tersebut di recognize gitu ya. Jadi individual pada saat masuk ke suatu ruangan ya, yang main trap itu ya, dia harus request akses ya kan, ya minta permit izin ya kan, dan jika di verified boleh ya dia bisa exit main trapnya itu ya. Jadi pengamanan lapis kedua lah istilahnya gitu ya. Ada tembok atau ini yang kita bisa bikin pengamanan lapis kedua. Individual denied entry is not allowed to exit until security officer authorize automatic lock of the enclosure. Jadi ini maksudnya adalah kalau misalnya si individu itu ternyata ditolak, denied, ya kan, nggak boleh akses, ya itu maka otomatis nanti security guard-nya akan tinggal ya minta orang itu untuk keluar kan. Jadi itu masih ada pengamanan. Gitu ya. Sebagai contoh Anda pernah nggak ke kedutaan Amerika? Ada yang pernah bikin paspor, bikin visa? Pernah nggak? Belum. Hah? Ada yang udah dapat visa Amerika nggak? Kedutaan Jepang, Pak. Belum, Pak. Ya, visa Jepang juga, ya kan? Ya. Umumnya kalau Anda lihat, ya kan, yang namanya kita mau ngurus visa Amerika misalnya atau visa Jepang itu ya udah kayak negara dalam negara gitu ya. Jadi Anda masuk satu ruangan, ya kan, kemudian nanti pindah lagi ke ruangan kedua, ya kan, pindah lagi ke ruangan ketiga, seperti gitu ya. Ya itu prosesnya ketat sekali ya. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ya ilustrasinya kan, ya. Ini misalnya pintu jalan luarnya ya, jalan luarnya. Jadi dia masuk dulu nih ke ruangan ini kan. Nanti ini kita sekat di sini nih, ruangan ini kita sekat ya. Dia masuk ke sini dulu. Nah ini ada satu ruangan yang dia nggak bisa ngapa-ngapain ya kan, karena belum bisa akses masuk ke dalam ruangan ini. Nanti ada satu kunci lagi di sini, satu pintu lagi, mungkin di sini dijaga satpam ya, atau mungkin ya ini satpamnya mungkin di sini nih, di luar dulu, masuk dulu, tapi sini ada satpam kedua misalnya kan, tanya lagi gitu ya, atau gambar desainnya seperti ini misalnya kan ya. Jadi kalau ada seseorang masuk, satu individu masuk, ya dia nanti berada dalam satu ruangan ya kan. Nah, ini ada pintu-pintu aksesnya kan ya. Nah, nanti di ruangan ini orang tersebut akan diinterogasi ya kan, ditanya maksud tujuannya mau apa ya kan. Nah, kalau misalnya nggak bisa ya dia akan keluar ya kan, nggak bisa akses masuk. Ini yang namanya main trap ya. Oke. Nah, kemudian electronic monitoring ya, seperti tadi saya sudah sampaikan sekilas ya. Jadi gunanya adalah merekam ya kan kejadian-kejadian ya yang terjadi dalam akses fisikal itu ya. Jadi kalau misalnya ada pencurian atau apa ya kita bisa lihat kan rekaman CCTV-nya ya kan, ya video recorder-nya ada ya kan. Sama kita bisa lihat juga secara online saya salah jauh-jauh. Tapi kelemahannya apa sih? Ya kelemahannya pasif ya. Jadi dia sifatnya adalah tidak bisa menyediakan istilahnya tindak lanjutnya. Dia cuma hanya melihat saja ya kan. Ya, memantau saja ya, merekam saja ya. Kemudian juga sifatnya juga ya tidak dimonitoring secara real time ya. Jadi kadang-kadang kan kalau udah seminggu rekamannya pasti hilang ya kan. Ya, kita ditimpa lagi rekamannya. Seperti itu ya kan, karena yang namanya kita merekam CCTV juga lumayan gede ya kan filenya ya. Jadi biasanya sih 10 hari ya kan, 12 hari pasti itu kalau kapasitas hard disk kita 1 T ya, terabyte itu udah cukup nampung sampai 14 hari ya. Nah, itu harus di override ya gitu. Nah, ini kita lihat beberapa mekanisme di sini ya. Nah, untuk penggunaan ARM ya atau sistem ARM ya, ini biasanya untuk memberikan warning ya, memberikan suatu peringatan terhadap suatu kejadian ya. Bisa dalam bentuk mendeteksi adanya kebakaran ya, atau intrusion ya, atau terjadinya namanya gangguan lingkungan ya, gitu ya, atau ya apapun ya, interrupt di service ya atau layanan ya. Nah, fungsi-fungsi ARM ini
ya tergantung dari sensor ya, kita sebut juga sensor ya. Sensor untuk mendeteksi adanya event itu. Misalnya motion detector ya, untuk mensensor untuk mendeteksi adanya pergerakan ya. Jadi kalau ada orang lewat ya dia langsung motion detector ya. Atau smoke detector ya, untuk detektor asap ya. Jadi kalau suatu ruangan itu misalnya kan tidak boleh ada yang merokok misalnya kan. Kalau merokok gitu kan asapnya itu pasti kedetek sama sensornya kan, smoke detector itu ya. Nah, alarmnya pasti akan aktif ya. Gitu ya. Thermal detector ya, ini detektor panas ya. Jadi kalau dia cek nih ruangan ini misalnya ditentukan ya kan suhunya, temperaturnya dari sekian sampai sekian. Nah, kalau lebih atau kurang dari itu, maka sensor itu akan aktif ya. Kemudian glass breakage detector ya. Jadi kalau ada yang mencoba ya kan masuk dalam satu ruangan ya kan dengan memecahkan kaca misalnya atau apa ya, dia bisa detect juga ya. Ya banyak lah ya, ada weight sensor ya untuk beban ya, untuk contact sensor ya. Jadi kalau ada orang yang menyentuh ya benda atau memindahkan benda itu pasti dia bunyi ya. Seperti kayak Anda lihat di perpustakaan atau di supermarket ya kan, kalau barang itu Anda bawa ya kan, Anda pindahkan atau bawa kena sensor kan pasti bunyi kan. Ya, atau sensor bergetar ya dan sebagainya. Nah, kemudian kita lihat di computer room ya, computer room ya dan pengamanan lemari kabinet gitu ya. Jadi apa ya? Dan ini membutuhkan perhatian yang khusus ya untuk memastikan yaitu aspek keamanan tadi ya, itu ya, CIA itu ya, confidentiality-nya, integrity-nya, availability-nya ya, itu dari sisi fisik ya, itu aman gitu ya. Nah, logic control easily defect ya, if attack gains physical access to computing equipment ya. Jadi ini harus perhatikan. Contoh misalnya gini ya, custodial staff ya, ini istilahnya custodial staff, tapi sebenarnya bahasa kita ya, dek, OB ya, billing service ya. Bayangkan kalau Anda bisa tahu kan yang namanya OB itu ya berhak untuk atau bisa masuk ke semua ruangan ya. Kenapa? Karena memang dia tugas dia adalah membersihkan ruangan misalnya kan, ya, merapikan dokumen-dokumen misalnya kan. Tapi kita tahu kan kadang-kadang mereka itu ya terus terang juga ya kan orang yang ceroboh ya, yang tidak tahu teliti gitu kan, yang tidak peduli gitu ya. Yang penting dia nyapu segala macam. Nah, kemudian misalnya ada dokumen yang tercecer nih ya kan, jatuh misalnya kan, dia nggak tahu misalnya kan. Nah, itu yang bisa menyebabkan terjadinya problem juga ya. Jelas ya. Jadi yang namanya OB hati-hati juga harus kita perhatikan apakah ini orang jujur atau enggak gitu ya. Bisa saja ya. Mungkin ada maksud dan tujuan lain juga ya, kita nggak tahu ya. Ya, tapi intinya tetap harus ada monitoring lah ya, gitu ya. Nah, kemudian pengamanan dari sisi interior wall ya, jadi dindingnya ya, kita bikin ruangan, kita bikin sekat-sekat misalnya ya, jadi dibuat dalam bentuk yang harus konstruksinya harus kuat ya, konstruksinya juga aman, dan juga tentunya faktor kesehatan juga penting ya, karena ada juga yang penggunaan bahan-bahannya itu juga tidak ramah lingkungan misalnya ya. Jadi facility wall typically either standard interior or firewall ya. Apakah kita menggunakan keamanan interior yang umum ya, yang standar ya, bisa pakai gypsum misalnya kan ya, atau pakai bahan-bahan aluminium misalnya ya, atau kita buat yang lebih canggih lagi atau yang bisa tahan api misalnya ya. Jadi ada beberapa ruangan yang sebenarnya juga harus dipikirkan ya, ruangan tersebut harus bisa dibuat dengan tahan api ya. Ini masuk kategori high security area ya. Jadi area keamanan tingkat tinggi itu ya harus punya kualifikasi tembok yang bisa grade-nya itu adalah tahan api ya. Dan juga ya untuk tujuan untuk menahan ya adanya intruder ya, atau benda-benda yang bisa menyebabkan terjadi kebakaran ya. Kemudian pintu ya kan ya, itu allowing access to high security room should be evaluated ya. Jadi ini harus kadang-kadang harus dites ya, diuji coba ya.
masih berfungsi gak nih pintunya ya kan atau ruangannya ya, gitu ya. Jangan sampai nanti terjadi bencana ya, kebakaran atau apa ternyata pintunya tidak berfungsi ya. Makanya kalau kita lihat kan kadang-kadang kan di suatu gedung ya, suatu gedung itu ada simulasi kebakaran misalnya kan ya. Apa tujuannya gedung itu melakukan simulasi ya? Supaya ya bisa melihat juga kan bagaimana kemampuan dari gedung tersebut untuk mengantisipasi terjadi kebakaran misalnya. Ya, jadi recommended that push or crash bar be installed on computer room and closet. Ya, jadi biasanya juga akan ada penambahan misalnya palang pintu ya kan, ya. Jadi nggak hanya cuma kunci gembok, tapi dikasih palang juga ya kan, ya. Tujuannya supaya orang kalau mau dobrak juga nggak bisa ya kan, ya. Jadi tambahkan satu palang pintu. Oke ya, upaya security ya ini intinya jelas ya, bagaimana kita mengamankan dari sisi bahaya kebakaran ya. Apalagi kalau misalnya gedungnya lumayan tinggi ya, gedungnya punya lantai sampai berapa puluh lantai gitu ya. Kita tahu kan yang namanya mobil pemadam mungkin juga punya batasan ya kan, sampai mampu menjangkau sampai berapa lantai gitu ya. Lantai paling atas tuh gimana gitu ya. Ini adalah most serious threat to safety of people ya kan. Ini adalah ancaman yang serius ya, sangat serius ya untuk mengamankan orang ya. Ya, kita bicara kan ya ini nyawa gitu kan. Ya, kalau udah gedung tinggi, Anda misalnya bekerja di gedung yang tinggi, ya itu resikonya memang resiko yang fire itu ya. Itu yang susah ya. Tugas pemadam kebakaran juga nggak bisa mampu menjangkau sampai atas ya. Oke. Ya, jadi fire account for more property damage ya, personal injury and death ya, any other threat ya. Ini yang bisa menyebabkan terjadinya personal injury ya, luka-luka atau apa ya. Oke, kita lihat beberapa di sini ada fire detection ya, mendeteksi adanya kebakaran ya. Dibagi menjadi dua kategori umum ya, yang manual dan yang otomatis ya. Itu ya. Nah, otomatis ya artinya ya ada sensor-sensornya juga gitu ya, ada settingan sistem yang smart gitu ya, gitu. Part of complete fire safety program include individual ya that monitor chaos ya of fire evacuation to prevent an attacker succeeding office ya. Jadi kalau Anda pernah nonton film Die Hard ya kan, pernah nonton nggak tuh film-film yang istilahnya menggunakan teknologi ya kan, di gedung tinggi ya, bagaimana seorang hacker ya atau seorang intruder ya kan mencoba akses masuk suatu gedung ya kan ya. Anda bisa lihat kan ya, semuanya teknologi yang udah canggih-canggih gitu ya, bisa disetting ya kan ya, kita bisa kendalikan ya, alarmnya bisa kita matikan ya, fungsi alarmnya fungsi fire safety-nya kita bisa disable dan sebagainya ya. Nah ini tergantung dari bagaimana kemampuan dari gedung itu ya bisa mengamankan ya. Oke, jadi ada tiga tipe dasar dari sistem deteksi fire ini ya. Yang pertama adalah deteksi panas ya, thermal detection ya. Ini biasanya dipakai untuk mendeteksi tadi suhu, temperatur ya. Kalau ruangannya terlalu panas gitu ya, atau ruangannya terlalu dingin itu ya, maka sensor deteksinya untuk panas itu bisa mengaktifkan alarm misalnya atau mengaktifkan suatu tindakan lain ya. Smoke detection ya, ini asap ya, itu juga ada ya kan, atau deteksi api ya, flame detection ya. Jadi kalau asap mungkin sensornya, kalau yang namanya kita pakai flame detection mungkin sensornya masih oke ya kan, nggak tahu masalah ya kan. Tapi kalau udah muncul api ya udah langsung actionnya adalah keluar air ya. Jadi kita lihat contoh seperti ini kan, ada water sprinkler system ya. Kalau Anda lihat di gedung ya atau di ruangan ya, pasti Anda lihat kan di atasnya ini ada muncul seperti ini kan ya. Ini adalah water sprinkler ya, untuk untuk keluarin air gitu ya, kalau dia ada detect sensornya. Oke. Ya ini ya, jadi fire suppression system ya, device install and maintain to detect and respond to fire ya. Jadi dia akan respon pada fire ya. Nah ini untuk melindungi apa ya kan, lingkungan
dari panas tadi ya, atau bahan-bahan yang mudah terbakar ya, atau yang menimbulkan bahaya itu dari oksigen misalnya ya. Jadi kita harus amankan ruangan tersebut ya. Jadi sistem itu bisa terdiri dari portable ya, atau manual atau automatic ya, gitu ya. Contoh-contohnya misalnya kalau kita lihat pemadam gitu ya, alat pemadam api itu ya, itu ada kelas-kelasnya, gitu ya. Ada kelas A, kelas B, kelas C, kelas D ya, gitu ya. Jadi ada kebakaran yang tipenya misalnya bahan-bahan yang kimia misalnya kan. Nah kalau bahan-bahan kimia misalnya dia nggak bisa pakai kelas A ya, karena kelas A digunakan untuk yang general ya, yang tidak ada bahan kimianya misalnya ya. Nah kalau misalnya kebakaran di perusahaan pabrik yang oli misalnya, atau pabrik ada minyaknya ya, dia harus menggunakan tipe yang mana gitu ya, fire extinguisher-nya ya, pemadam kebakarannya ya. Jadi company atau gedung ya dia harus punya persiapan ya kan, harus punya alat pemadam yang memenuhi klasifikasi ya dari yang ditentukan. Biasanya ada istilahnya tuh evaluasi ya, tiap setahun sekali atau 6 bulan sekali ya. Itu pihak government ya, atau pihak pemadam kebakaran itu biasanya juga akan inspeksi ya. Yang gitu ya. Kemudian install system ya, applies suppressive agent ya, usually either sprinkler or gaseous system ya. Jadi kita bisa pakai tadi ya, sprinkler ya, auto sprinkler, atau sistem untuk ya kita semprotkan gas. Ya, misalnya kalau kita tahu kan oksigen itu kan, gas oksigen itu bisa menimbulkan api ya. Nah, lawannya adalah kita pakai CO ya kan, karbon dioksida ya, karbon ya, atau CO ya, karbon monoksida. Nah itu gunanya untuk memadamkan api ya. Nah, itu pakai gas ya. Ya, jadi ini gaseous emission system ya. Ada dua tipe ya, ada pakai menggunakan karbon dioksida dan halon ya. Ini unsur gas halon ya. Nah, karbon dioksida ini ya itu biasanya dipakai ya untuk menyemprotkan sumber api ya, karena dia menggunakan oksigen di situ ya. Kalau halon itu juga sebenarnya bisa dipakai juga ya, dia bersih ya gas. Tapi dia diklasifikasikan sebagai merusak ozon ya. Makanya sekarang instalasi gedung yang baru itu ya biasanya gas halon ini sudah tidak diperbolehkan lagi ya. Jadi biasanya menggunakan unsur yang namanya karbon dioksida itu. Nah, alternatifnya ya bisa ada ya, ini yang saya lihat ya, FP13 ya, atau pakai FM200 ya, ini jenis-jenisnya, Inergen ya. Nah, kemudian kegagalan dari sisi supporting utility ya, struktur collapse ya, gitu ya. Jadi supporting utility-nya misalnya contoh apa ya, itu ya, pemanas ya, ventilasi ya, AC ya, power listrik ya, air dan sebagainya. Ini punya impact ya kan, punya pengaruh yang signifikan ya, penting ya untuk operation safety-nya ya dari fasilitas itu ya. Jadi kita harus pertimbangan tuh ya, ruangan ini kita butuh ada ventilasi misalnya kan, tujuan apa, kalau terjadi gas bocor misalnya ya kan, maka dia bisa keluar melalui ventilasi ya kan. Kita udah bikin desain gedungnya harus ada ventilasinya misalnya, ada fire safety-nya misalnya ya. Each utility must be properly managed ya, to prevent potential damage ya to information and information system ya, untuk menjaga jangan sampai terjadi bencana ya. Oke. Jadi biasanya 4 unsur itu ya, heating ya, panas ya, ventilasi ya, dan air conditioning ya, ada 3 unsur itu yang kita singkat sebagai HVAC ya, sistem ya. Itu yang bisa menyebabkan damage ya, sistem ya, jadi temperaturnya ya, kemudian filtration-nya ya, humidity-nya, maupun listrik statisnya ya. Itu kita harus pertimbangkan tuh. Kalau Anda mungkin pernah berkunjung di satu pabrik ya, pabrik elektronik, ini penting nih, kalau Anda lihat ya, mungkin HMD pernah nggak di HMD
selain Pak, putus-putus, Pak. udah ada suaranya? Iya, udah ada, Pak. Oke, ini Udah, Pak. putus nih. Udah ada, Pak. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Ini masih selalu jalan lagi. Ya, jadi bagaimana desain ventilasi ya, ductingnya gitu ya. Jadi kita harus perhatikan juga ya, untuk residential building misalnya, untuk bangunan kecil mungkin ventilasinya ya mungkin tidak terlalu tinggi ya. Tapi kalau untuk large commercial building misalnya kan, ya dia perlu desain ya supaya individu itu bisa mencapai atasnya itu ya, ventilasinya ya harus dipikirkan juga. Ya, if vents are large ya, security can install wire mesh ya with a various point. Jadi kalau misalnya lubang ventilasi yang besar ya, security-nya bisa tambahkan jaring gitu ya namanya. Nah, kemudian kita lihat juga kan faktor dari sisi ini ya, power management ya. Jadi masalah ini penting juga kan, masalah listrik ya. Kita tahu kan tadi ya, salah satu contoh kan, Anda nggak bisa tumpangkan kabel listrik dengan kabel data itu ya dalam berdekatan gitu ya, atau dempet, itu nggak boleh ya kan, karena dua-duanya itu punya frekuensi ya kan. Nah, jadi ada voltage levelnya ya kan, ada watt arusnya atau ampernya, itu juga harus diperhatikan tuh ya, is a quality of power ya. Ya, kita bicara instalasi yang cocok. Misalnya ada beberapa peralatan yang akan rusak kalau tegangannya di bawah 180 volt misalnya, ya. Atau ada komponen, ada peralatan yang disetting hanya untuk satu tegangan saja, ya. Contoh kalau kita di Indonesia kan kita menggunakan tegangan 220 ya, 220 volt gitu ya. Tapi kalau Anda bawa peralatan Anda ke Amerika ya, Amerika itu tegangannya ada volt ya, tegangannya Putus-putus, Pak, suaranya, Pak. Halo, oke, jelas gak nih? Masuk ada ya? Udah kedengar suara saya? Udah ada, Pak. Oke. Ya, jadi saya lanjut ya. Jadi intinya Anda harus sesuaikan ya kan, tegangan yang di Indonesia dengan ya di luar itu sama apa enggak ya? Gitu ya. Nah, umumnya sekarang kita udah lihat barang-barang elektronik itu udah bisa support untuk dua tegangan ya. Bisa support untuk 110 volt maupun untuk 220 ya. Jadi udah nggak masalah. Jadi kalau Anda bawa charger handphone misalnya kan, Anda ke Australia atau ke Singapura atau Anda ke Amerika ya kan, itu nggak ada masalah ya, colokannya atau tegangannya bisa support ya. Tapi kalau Anda beli produk yang atau barang di Amerika, hati-hati tuh, belum tentu loh dia support untuk 220 ya. Kayaknya kalau waktu Anda bawa barangnya ke Indonesia, Anda harus beli yang namanya trafo ya, trafo step up gitu ya, step up step down namanya ya. Trafo itu untuk gunanya untuk menaikkan tegangan dari 110 naikin jadi 220 ya. Anda harus pakai tuh trafonya, kalau enggak nanti bisa jebol ya, bisa rusak ya, karena komponen 110 dipasang di 220, tegangannya naik ya kan, dan dia kemampuannya sampai 110 pasti jebol ya, pasti rusak. Kebalikannya kalau tegangan 220 Anda colok di 110 ya, itu sih nggak sampai rusak sih ya, paling juga
cuma lemah aja, ya. Ini bedanya. Yang kedua adalah faktor noise, ya. Noise, ya, that interfere with the normal 60 Hz cycle. Kita tahu kan yang namanya power, ya, tegangan listrik. Kalau Anda baca, ya kan, spek-nya itu adalah kurang lebih 50 sampai 60 Hz, ya, frekuensinya, ya. Nah, ini adalah normal kondisinya, ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat di CPU, ya kan, CPU cycle clock-nya itu kan, ya, dia kencang sekali, ya kan, besar sekali, ya. Nah, itu yang Pak, putus-putus suaranya, Pak. jadi itu di posolnya, ya. Maka kita Suaranya putus-putus, solusi Pak. itu kita tuh satu alat yang namanya apa? Alat untuk putus-putus ya suaranya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kita absen dulu deh, ya. Safety dulu, kita absen dulu daripada nanti ternyata putus selamanya. Waduh. Udahi aja ini kan. Kita absen dulu.